Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Kita menyambung bacaan malam Kamis tadi. Malam Kamis tadi muqaddimahnya, dan pada kesempatan ini bab yang pertama, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum kemunculan Dajjal. Kemungkaran bermaharajalela di dalam masyarakat luas, peperangan demi peperangan, dan Islam kembali asing dari pandangan orang Islam itu sendiri. Sebenarnya kesemua gejala buruk dan huru-hara akhir zaman yang telah kita sebutkan dalam 40 hadis peristiwa akhir zaman atau tanda-tanda kiamat yang kecil yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lewat, itu semua adalah pertanda bahwa hampirnya Dajjal itu muncul. Jadi suasana umat manusia pada hari ini adalah, disadari atau tidak, itu menuju ke arah persediaan menerima kedatangan Dajjal. Kerusakan akan terus bertambah banyak sehingga apabila Dajjal muncul, orang-orang tidak begitu asing dengan kesesatan yang dibawanya. Bahkan sebahagian kalangan umat manusia, kemunculan Dajjal adalah merupakan kehadiran seorang tokoh yang dinanti-nantikan. Masyarakat dunia pada hari ini sudah banyak kehilangan nilai murni. Banyak perkara yang sangat penting dalam agama, tetapi masyarakat kita tidak memberi perhatian yang sewajarnya. Seperti ilmu yang dikatakan fardu ain oleh para ulama, ialah ilmu yang wajib dituntut oleh setiap individu muslim. Kenyataannya ilmu ini tidak mendapat tempat di hati orang muslim itu sendiri. Sebaliknya, ilmu yang dikatakan fardu kifayah seperti ilmu sains, matematika dan lain-lainnya lah yang berkenaan dengan ilmu dunia semata, hampir semua orang mempelajarinya. Bahkan dianggap masing-masing orang wajib mempunyai ilmu seperti ini. Sedangkan ilmu yang disebutkan para ulama fardu ain, orang-orang menganggap biasa-biasa saja, menganggap bukan fardu ain. Buktinya banyak orang yang di usia yang sudah sepuh tidak mengerti apa itu tauhid, apa itu akhlak, apa itu ibadah dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwasanya setiap hal yang wajib telah mulai dikesampingkan oleh orang-orang Islam itu sendiri, sedangkan hal-hal yang tidak wajib bahkan fardu kifayah dianggap wajib, sehingga masing-masing orang memprioritaskan menguasai hal-hal tersebut. Begitu pula masyarakat kita memandang sinis terhadap wanita yang menutup aurat dengan sempurna, tetapi mereka tidak merasa apa-apa kalau melihat wanita membuka aurat. Istilah kata lain itu perkara dosa biasa-biasa aja, kada berasa sama sekali. Tetapi kalau urusan kewajiban, urusan taat, urusan hal-hal yang terhindar daripada dosa, itu dianggap dianggap sinis lah. Seperti tadi perempuan yang menutup aurat itu kadang dinilai tidak mulia, kadang dinilai tidak terhormat, kada heboh, kada kagum ketika memandang wanita itu menutup aurat. Tetapi lelaki-lelaki muslim banyak yang terkagum-kagum ketika memandang wanita-wanita yang membuka akan auratnya.
Begitulah seterusnya, banyak kewajiban yang diabaikan dan banyak maksiat yang menjadi kebiasaan. Kalau begitu keadaan hari ini, maka bagaimana pula keadaan 10 tahun yang akan datang. Jadi suasana masyarakat terus saja membuat persediaan untuk menerima kemunculan Dajjal yang akan mengatakan halal itu haram dan haram itu halal, dan juga mengatakan neraka itu surga dan sebaliknya surga itu neraka. Karena jauh di masa sebelum kemunculan Dajjal, keadaan-keadaan terbalik ini sudah membudaya di dalam pola pikir serta pandangan dan kebiasaan berupa perilaku atau perkataan umat manusia itu sendiri. Bila orang itu jujur, kada tapi ada nahakun mengawani. Bila orang itu pendusta, banyak kawannya dan banyak orang-orang nang menyanjungnya. Apabila hal itu wajib, kadang dianggap sunat oleh sebahagian orang, sehingga apabila hal tersebut kada digawi, maka dianggap kada papa, dianggap kada berdosa. Terkadang hal-hal sunat itu dianggap wajib, sehingga apabila hal-hal sunat itu tertinggal, baik sunat berupa harian, mingguan, bulanan atau tahunan, itu banyak yang bersedih. Karena orang jahil jadi atasan, orang nang berpengetahuan jadi bawahan, anak jadi kawitan, kawitan jadi anak. Anak jadi kawitan, maksudnya tukang atur kawitan, tukang perintah kawitan. Kawitan jadi anak, ya tukang turuti napa ujar si anak. Mbah tu bolang bini jadi laki, laki jadi bini. Lakian takut lawan bininya dan napa ujar bininya, maka babinian itu seakan seperti lelakian nang segala-galanya. Itu istilah kata main tunjuk lawan lakinya dan sebagainya lah, daripada keadaan-keadaan yang sudah mulai terbalik daripada apa-apa yang diperintah oleh agama. Dalam suasana antarbangsa pula kita dapat menyaksikan berlakunya penindasan, kezaliman, peperangan demi peperangan, gempa bumi demi gempa bumi. Semakin maju teknologi, semakin tersiksa insan karenanya. Teknologi yang ditata oleh pahaman sekuler dan berdasarkan kepada kepentingan pribadi telah banyak menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Dan lagi di antara tanda-tanda atau peristiwa yang terjadi sebelum kemunculan Dajjal, kelihatannya tanda yang lebih awal yang dapat dirasakan sekarang ini ialah pembangunan yang semakin meningkat di kawasan Baitul Maqdis. Tanah-tanah orang Arab Palestina terus saja dibeli oleh orang-orang Yahudi, dan mereka telah mendirikan bangunan-bangunan yang besar, yang megah, terutamanya di kota baru Quds atau sebelah barat Baitul Maqdis. Bahkan rampasan juga berlaku, terutamanya di sebelah timur Baitul Maqdis atau tebing barat sungai Yordania. Penjajahan Yahudi terhadap hak-hak orang Islam Palestina merupakan satu perkara yang telah diketahui oleh semua lapisan masyarakat dunia. Maka ini sebagai tanda bahwa kiamat sudah hampir tiba. Negeri Madinah Al-Munawwarah yang pada hari ini kelihatannya juga sangat sibuk membangun, nantinya akan ditinggalkan oleh orang-orang munafik dan ditinggalkan oleh orang-orang kafir. Mereka akan keluar daripadanya dan tidak senang duduk tinggal di sana. Mereka mau mencari kesenangan dunia dan kebahagiaan yang sementara. Manakala orang-orang yang beriman, mereka akan tetap tinggal di Madinah walaupun mereka berada dalam kesempitan hidup dan terpaksa berhadapan dengan bermacam-macam ujian Allah Subhanahu wa taala. Mekah dan Madinah itu dua kota suci yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal.
Namun meskipun demikian, orang-orang yang tinggal di kota Madinah ataupun kota Makkah tidak ada jaminan selamat daripada Dajjal, daripada fitnah Dajjal. Karena apa? Meskipun Dajjal tidak mampu memasuki dua kota mulia ini, namun dua kota mulia ini akan ditimpa berupa gempa yang sangat dahsyat, sehingga orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang maksiat yang ada di dalam dua kota suci ini, mereka tidak sanggup bertahan tinggal di dua kota tersebut. Nah, akhirnya mereka memilih untuk pindah ke luar daripada Madinah ataupun Makkah, sehingga di luar daripada dua kota suci inilah mereka akan berjumpa dan bahkan menjadi pengikut Dajjal. Kalau pang kita berpikiran mbah terdengar Makkah dan Madinah kada kawa dimasuki Dajjal, lalu nang sugih-sugih asing-asing hendak berdiam di sana. Oke, kalau memang kita di sisi Allah tidak tergolong orang yang munafik, tidak tergolong orang yang imannya masih lemah, tidak tergolong orang yang masih banyak maksiat kepada Allah. Tetapi bagaimanapun kayanya seseorang dari negeri manapun, jikalau mereka mampu sekalipun menetap tinggal di kota Mekah dan Madinah, namun mereka terbilang orang yang munafik di sisi Allah, orang fasik, bahkan orangnya itu orang kafir umpama, mereka tidak akan bisa selamat daripada fitnah Dajjal ataupun Dajjal sama sekali. Kemudian lagi Imam Mahdi akan lahir dan beliau akan memimpin umat Islam. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazhabud dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia tidak akan hilang, dunia tidak akan kiamat sehingga bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada keluargaku. Maksudnya seorang lelaki daripada keturunanku, kata Nabi, yang namanya itu sama dengan namaku. Nama Nabi kita yang mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama yang bergelar Imam Mahdi, itu nama beliau sama seperti nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa dunia ini tidak akan kiamat sehinggalah bangsa Arab dan juga bangsa Ajam, maksudnya bangsa Arab ataupun bangsa yang bukan Arab, dikuasai oleh seorang lelaki keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Al-Mahdi. Beliau akan melaksanakan keadilan di permukaan bumi ini dan akan diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Sebelum Imam Mahdi datang memimpin umat Islam, ada beberapa tanda yang akan muncul lebih dahulu, yaitu yang pertama, munculnya sebuah bintang yang berekor di ufuk timur, dan bintang itu akan kelihatan di atas langit selama 3 malam atau bahkan 7 malam berturut-turut. Ini tanda yang pertama, munculnya sebuah bintang berekor di ufuk timur, dan bintang itu akan kelihatan di atas langit 3 malam sampai bahkan 7 malam berturut-turut, kada halat-halat malam. Yang kedua, gerhana bulan pada malam pertama bulan Ramadan, dan gerhana matahari pada pertengahan bulan Ramadan. Pada 1 bulan Ramadan itu terjadi 2 gerhana yang berbeda. Pertama gerhana bulan, dan yang kedua gerhana matahari, di mana peristiwa yang seumpama ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah adanya dunia ini. Dalam 1 bulan terjadi 2 gerhana, gerhana bulan lawan gerhana matahari. Ya, kalau dalam 1 bulan terjadi 2 kali gerhana bulan mungkin pernah terjadi, tapi belum pernah terjadi dalam 1 bulan ada gerhana
bulannya dan ada gerhana mataharinya, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Yang ketiga, di musim haji pada tahun itu pula, setelah terjadi pada suatu bulan Ramadan 2 kali gerhana. Tadi sebutkan gerhana bulan dan gerhana matahari, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, pada bulan Zulhijjah sesudahnya itu akan terjadi huru-hara sehingga sampai terjadi pembunuhan di kawasan Mina, dan darah pun akan mengalir sampai di sekitar Jumratul Aqabah, dan akan berlaku juga perampokan terhadap harta orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji di tahun tersebut. Wallahu a'lam, tahunnya kabila, wallahu a'lam. Yang keempat, di antara tanda-tanda Imam Al-Mahdi akan dibaiat, munculnya tapak tangan yang terhulur dari langit sehingga dapat disaksikan di kebanyakan tempat bersama dengan satu suara seruan dari pihak langit, yang mana samping tapak tangan yang terhulur dari langit itu banyak orang-orang yang bisa melihat dari berbagai tempat, lalu terdengar suara orang berseru, istilahnya dari pihak langit, tapi orangnya kededak, suaranya ada. Sesungguhnya pemimpin kamu ialah Imam Al-Mahdi. Dalam satu riwayat lain ada disebutkan bahwa suara seruan itu ialah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu ialah pengikut Imam Al-Mahdi. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Insyaallah tentang masalah baiat Imam Mahdi kita bicarakan pada malam Kamis berikutnya. Mudah-mudahan kita seberataan dan zuriat-zuriat kita dijadikan Allah orang-orang yang soleh dan salihah, istiqamah dalam ketaatan hingga husnul khatimah. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah.